sesuatu yang bisa menguasai dunia, menaklukkan dunia tanpa harus berkuasa dalam satu kekuasaan. Itulah gagasan. Saudara-saudara, gagasan inilah yang akan bisa menaklukkan apa saja tanpa harus duduk di kursi kekuasaan. Itulah gagasan, dan inilah yang kita miliki, gagasan. Manusia terus bergerak menyisihkan yang kalah, dan siapa yang ditekan dan terus hidup, dia yang menjadi pemenang. Rasakan, siapa yang ditekan dan terus hidup, dia yang jaya. Rasakan. Pernah kan kalian ditekan tapi terus bertahan? Dia yang menang, dia yang jaya, dia yang bisa mengatur masa depannya. Jangan pernah takut. Maka doanya, nah ini baru berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal jubun wal kasal. Daripada rasa pengecut dan pemalas. Wa minal bukhli wal apa lagi? Allahumma inni a'udzubika minal khuzni wal kasali. Ya Tuhan, jauhkan aku dari tukang takut, sedih terus kerjanya. Gak punya duit, sedih. Tapi kasal, malas. Nuntut-nuntut saja nih, malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ngeri, melangkah ngeri. Terus bakhil. Merupakan lauk langit. Kalau ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini maknanya kita jangan ada takut, jangan penakut, pemberani. Ilmu dan kerja berani. Nabi Muhammad membawa ajaran dari ilahi. Kalau yang pertama ada perjanjian lama, kedua ada perjanjian baru, yang dibawa Nabi Muhammad ini perjanjian reformasi. Mendekatkan sesuatu yang jauh, menjauhkan sesuatu yang telah dekat tapi salah. Apa akidahnya dibenarkan terlebih dahulu? Apa akidahnya? Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Apa reformasinya? La nufarriq baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu inti reformasi Kanjeng Nabi Muhammad dengan agamanya yang sama sesungguhnya dari Adam sampai hari itu. Kalau sebelumnya Yahudi hanya untuk orang Yahudi, Nasrani hanya untuk orang-orang tertentu, sekarang Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, kanggo manusia sejagat, kanggo alam sejagat. Dengan reformasi akidahnya semua diakui, la nufarriq baina ahadin mir rusuli. Kita tidak membedakan para rasul. Sekarang membedakan kan? Seakan-akan rasul dari Bani Israel out. Yang benar hanya turunan Ismail. Sehingga menyikapi Israel dan Arab pun jauh. Seakan-akan Arab ini Islam, Israel itu bukan Islam. Sekarang kita bertanya, siapa yang lebih konsisten dengan silsilahnya, dengan ajarannya? Ya Bani Israel, wahai orang-orang anak putra Israel, semua jadi nabi, yang jadi nabi, yang tidak pun banyak, membuat tempat itu yang dibawa oleh Ibrahim,
dari Ur Kasdim ke Kan'an, membeli tempat, kemudian menguasai, melebar, entah itu 400 hektar, entah itu 1200 hektar awalnya. Kemudian diserahkan ke anak-anaknya, teruskan ini. Inilah tanah yang diperjanjikan. Namanya karena tempat Bani Israel, tempat itu kemudian zaman modern dinamakan negara Israel, negara Yakub, yang penghuninya orang Israel ataupun orang yang setuju dengan negara Israel. Orang-orang Arab banyak di sana yang setuju dengan Israel, tinggal sebagai warga negara Israel. Kalau kita baca surat Al-Quran, Fussilat itu surat berapa? 41 ya. Wala tastawi al-hasanah walas sayyi'ah. Antara yang baik dan yang tidak baik. Antara kondisi normal dengan kondisi yang tidak normal. Tidak sama. Kondisi normal kita boleh semua melakukan apapun dengan cara apapun. Kondisi abnormal seperti sekarang, ini ada batasan-batasan. Maka ajaran ilahi mengajarkan kita harus punya daya tahan. Resiliensi. Tahan, punya kelenturan menghadapi al-hasanah dan juga as-sayyi'ah. Karena dua-dua ini tidak sama. Jangan pernah menganggap situasi seperti ini sama dengan seperti situasi yang normal. Sehingga mengabaikan segala sesuatu yang mesti dilakukan dalam kondisi yang abnormal ini. Atau kondisi yang sekarang dialami bangsa-bangsa sedunia ini. Ajaran ilahi mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Pertahankan kebaikan dengan cara yang terbaik. Sesuatu yang terjadi yang antagonistis ini, carilah jalan terbaik untuk menemukannya sehingga jiwa kita ini punya kegembiraan, punya ketentraman. Saudara-saudara, situasi seperti ini tidak boleh dihadapi dengan kecemasan. Itu tidak ahsan. Tidak ahsanud daf'i. Atau tidak ahsanud difa'. Bukan pertahanan yang terbaik. Pertahanan yang terbaik, yang ahsan adalah kita hadapi dengan kegembiraan. Kegembiraan itu artinya orang per orang jiwanya punya daya tahan, punya kelenturan dalam hidup ini. Tidak boleh tercekam dalam arti yang seperti dunia ini sudah tertutup, tidak ada jalan lain. Perjanjian modern yang disponsori oleh Nabi Muhammad itu sudah membuat satu terawangan bahwa kapanpun manusia ini akan menghadapi apa yang dinamakan al-khauf daripada peperangan dan ju' daripada kekurangan bahan pangan, yakni naksun minal amwal wal anfus was samarot. Itu selalu tumbuh. Tapi ada pesan wa basyiris sabirin. Inilah yang harus ditempuh. Sabar itu adalah selalu mempersiapkan. Maka diajak semua bangsa, semua umat manusia yang pada dasarnya disiapkan lahan yang subur dan kemampuan berpikir ini supaya bisa mengentaskan semua tantangan itu.